أما بعد فإن خير الكلام كلام ربنا عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله تعالى بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba di dalam hatinya telah terdapat yang namanya ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang Allah inginkan, maka akan terlahir dari perbuatan, dari perasaan seorang hamba ini sesuatu yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh bagaimana ketika seorang mengenal Allah, apa yang akan kita saksikan dari orang tersebut. Subhanahu wa ta'ala. Makhluk tersebut adalah malaikat. Di dalam hadis Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur." Para malaikat ini diciptakan dari cahaya. Dan sifat malaikat ini Allah sebutkan, malaikat memiliki sayap. Ada yang 2 pasang, 3 pasang, ada yang 4 pasang. Bahkan ada yang sampai 600 pasang. Allah berfirman di dalam surat Fatir, kata Allah, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan dialah yang telah menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan, yang mana malaikat ini masing-masing mereka ada yang memiliki sayap 2 pasang, ada yang 3 pasang, ada yang 4 pasang. Allah sifatkan tentang malaikat ini di dalam surat At-Tahrim, kata Allah, "Alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Malaikat itu memiliki sifat kuat, kasar, besar, tapi hebatnya mereka ini makhluk yang selalu tunduk kepada perintah Allah. Mereka selalu menjalankan perintah Allah, dan mereka tidak sedikit pun, tidak sekalipun melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan ceritakan malaikat yang paling dekat di sisi Allah. Malaikat yang merupakan pemimpin para malaikat. Semua penduduk langit dari kalangan makhluk tunduk kepada malaikat tersebut, patuh kepada malaikat tersebut. Dialah Jibril alaihissalam. Allah sebutkan di akhir surat At-Takwir, muta'in thamma amin. Kata Allah tentang Jibril, Jibril ini adalah malaikat muta', malaikat yang ditaati di langit, dan beliau adalah malaikat yang amanah di dalam menyampaikan wahyu yang dititipkan kepadanya untuk disampaikan kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Kata Allah di dalam surat Asy-Syu'ara, Al-Quran ini diturunkan oleh Jibril
yang ar-ruh al-amin, yang penuh dengan amanah. Kita ingin menceritakan sedikit tentang Jibril. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abdullah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh satu makhluk ini sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat terbaik dan malaikat yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan mengetahui apa yang akan kita sebutkan dalam hadis ini, kita mulai memiliki gambaran apa sebenarnya konsekuensi jika seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membedakan antara satu makhluk yang mengenal Allah dengan yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Marartu lailata Isra dan Mi'raj, aku melewati al-mala'ul a'la. Aku melewati penduduk langit. Wa Jibrilu kal hilsil bali min khasyatillah." Dan pada saat aku melihat malaikat Jibril, malaikat yang paling besar, malaikat yang paling tinggi kedudukannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lahu 600 janah qad saddal ufuq." Jibril ini memiliki 600 pasang sayap yang menutupi cakrawala. Makhluk yang sangat besar. Kalau malaikat-malaikat yang lain sebagaimana kita sebutkan dalam surat Fatir tadi, kata Allah, mereka ada yang memiliki 2 pasang sayap, ada yang 3 pasang, ada yang 4 pasang. Tapi Jibril alaihi salam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah diperlihatkan tentang Jibril dalam wujud aslinya 2 kali. Dan beliau memiliki 600 pasang sayap yang menutupi cakrawala. Cakrawala itu horizon. Ketika kita melihat matahari terbit di timur misalnya, maka dari utara ke selatan itulah cakrawala membentang. Sayap-sayap Jibril menutupi cakrawala ini. Apa yang terjadi dengan Jibril pada malam Isra dan Mi'raj ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu Jibril kal hilsil bali." Aku melihat malaikat Jibril seperti kain yang sudah lama dan usang. Apa maknanya? Jadi al-hils dalam bahasa Arab adalah kain yang biasanya digunakan untuk dipakai oleh seorang yang akan menunggangi kendaraan berupa kuda atau onta atau keledai. Yang mana kain pada saat itu terbuat dari kulit onta atau wool dari domba yang disebut dengan suf, wabar, dan juga syar, kulit kerbau. Kulit-kulit ini atau wool ketika baru dibuat masih kaku. Sehingga kalau diletakkan di tempat ini misalnya, masih renggang antara benda ini, antara objek ini dengan kainnya masih renggang. Tapi ketika dengan lama pemakaian, akan terlihat usang, mulsiq. Disebutkan para syarihul hadis yang mensyarah hadis ini, Jibril alaihi salam benar-benar menyatu rata dengan tanah atau dengan punggung hewan. Menunjukkan ketundukan yang sangat sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala min khasyatillah. Kata Rasulullah, dikarenakan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau bisa setakut itu? Karena beliau yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang langsung mendengarkan ketika Allah berbicara. Kemudian ucapan firman Allah ini disampaikan kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti mengenal Allah ini memiliki konsekuensi. Mengenal Allah ini memiliki buah yang bisa dilihat oleh seseorang.
memiliki hasil yang bisa dirasakan oleh seseorang. Yaitu ketika seorang mengenal Allah, dia akan benar-benar bisa mewujudkan rasa takut dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia bisa menghambakan diri kepada Allah? Karena dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ada orang yang sombong, enggan untuk menghambakan diri kepada Allah? Karena dia belum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Aisyah, kita akan sebutkan makhluk yang kedua yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kamar Aisyah. Lalu beliau mengatakan, "Ya Aisyah, dharini ata'abbadu laylata li rabbih." Wahai Aisyah, tolong izinkan aku malam ini, aku tidak akan tidur bersamamu di ranjang. Tapi izinkan aku agar aku malam ini bisa fokus untuk berdua-duaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Aisyah, "Ya Rasulullah, inni la uhibbuk wa uhibbu ma yasur." Wahai Rasulullah, ketahuilah engkau adalah makhluk yang paling aku cintai. Tapi juga aku senang untuk engkau melakukan apa yang engkau inginkan, wahai Rasulullah. Maka jika engkau memilih malam ini untuk tidak bersamaku, maka silakan. Maka kata Aisyah, Rasulullah pun mulai berwudu. Di kamar Aisyah, Rasulullah mulai berdiri melaksanakan sholat malam. Ini di malam hari. Tidak lama beliau sholat, beliau menangis. Dan beliau menangis hingga pipi beliau mulai basah karena air mata ini. Aisyah mulai takjub, heran. Ada apa dengan Rasulullah? Dan beliau terus memperhatikan, ternyata Rasulullah masih terus menangis hingga janggut beliau basah dengan air mata. Aisyah masih terus perhatikan. Ternyata Rasulullah belum berhenti menangis sampai tanah yang ada di pijakan kaki beliau basah. Begitu dahsyat menangisnya Rasulullah pada malam itu. Hingga menjelang subuh, datanglah Bilal ibni Rabah radhiyallahu anhu. Beliau datang, kebiasaan beliau mengabari Rasulullah kalau sholat subuh hampir masuk. Tapi ketika Bilal melihat Rasulullah dalam keadaan seperti itu, Bilal pun iba, kasihan terhadap Rasulullah. Dan beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ataf'alu hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, apakah engkau melakukan ibadah yang seperti ini semalam suntuk dengan tangisan yang sangat dahsyat, kaki yang sampai bengkak, betis yang capek? Apakah engkau melakukan semua ini, wahai Rasulullah, padahal Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang? Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Fath, ayat pertama kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, "Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu, wahai Muhammad, dan yang akan datang. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengarkan jawaban manusia yang paling mulia. Kata beliau, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr." Aku adalah manusia terbaik dari keturunan Adam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Bilal, afala akunu 'abdan syakura? Wallahi laqad unzilat 'alayya al-ayatul barihah, wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha." Wahai Bilal, tidak pantaskah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Demi Allah, semalam diturunkan kepadaku, diwahyukan kepadaku beberapa ayat.
dari Al-Quran celaka. Merugilah orang-orang yang membacanya namun tidak bertafakkur dan tidak mentadaburi ayat-ayat ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar." Dan ayat-ayat setelahnya dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Semalam baru saja diturunkan kepadaku beberapa ayat. Sungguh celaka orang-orang yang membaca ayat-ayat ini, namun ia melewatinya begitu saja tanpa bertafakkur, memahami makna-maknanya, dan mengerti kandungan-kandungannya." Yaitu firman Allah, "Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi manusia-manusia yang mau berpikir." Dan juga ayat-ayat setelahnya. Dari dua kisah makhluk terbaik ini, Jibril alaihissalam sebagai malaikat terbaik dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik, mengajarkan kita akan satu hal, yaitu ketika suatu makhluk benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan tertancap di dalam hatinya, maka ketakutan akan lahir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa harap, rasa syukur, penghambaan akan benar-benar tumbuh di dalam hati seorang hamba ketika dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun seorang yang tidak mengenal Allah, maka ia akan terjauhkan dari nilai-nilai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita baca di dalam beberapa ayat Al-Quran, seperti di surat An-Nisa, juga di surat An-Nahl, Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, "Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su' bijahalah thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima." Kata Allah, tobat itu hanyalah Allah peruntukkan, hanyalah Allah berikan bagi orang-orang yang melakukan dosa, kesalahan, kemudian hanya Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan dosa dan kesalahan dikarenakan kejahilan. Perhatikan, dikarenakan kejahilan. Kita ulangi ayatnya. Tobat itu hanya akan Allah terima dan Allah akan berikan kepada orang-orang yang melakukan dosa, kesalahan dikarenakan kejahilan. Kemudian ia bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari zahir ayat ini, kita mungkin akan mengatakan, berarti seorang yang sudah mengetahui hukum sesuatu, kemudian dia melanggarnya, meninggalkan yang wajib, atau mengerjakan yang haram, yang ia sudah ketahui hukumnya, berarti dia tidak diampuni. Seperti itu yang kita paham. Tapi kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan beliau adalah sahabat yang paling terbaik di dalam menafsirkan Al-Quran. Kata beliau, makna ayat ini, tidak ada seorang pun yang melakukan dosa, melakukan kesalahan, melainkan karena dia jahil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia memahami dan mengetahui hukum dosa yang dia lakukan. Artinya apa? Seorang bisa memakan riba, meminum khamar, atau meninggalkan salat, ataupun dosa-dosa yang lain. Ketahuilah, tidaklah ia melakukan dosa tersebut karena dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Karena kalau dia mengenal Allah, tidak mungkin dia akan berani untuk melakukan dosa-dosa tadi.
Kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ada dari hadis Abu Darda dan juga selainnya, ya ayyuhan nas, law ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan, wa la bakaitum kathiran, wa ma taladzaztum bin nisa'i 'ala al-furush, wa la kharajtum ila as-sa'udati taj'aruna ila Allah 'azza wa jalla. Wahai sekalian manusia, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian mengilmui apa yang aku ilmui, niscaya kalian akan lebih sedikit tertawa dan banyak menangis. Dan kalian tidak akan sempat untuk bersenang-senang dengan istri-istri kalian di atas ranjang. Kalau benar-benar kalian mengetahui apa yang aku ketahui. Dan niscaya kalian akan mencari suatu tempat untuk merengek kepada Allah, takut kepada Allah, mengharap dan memohon kepada Allah agar Allah merahmati dan mengasihani kalian. Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui. Hanya sayangnya ilmu kita tentang Allah sangat dangkal, sehingga rasa takut kita, penghambaan kita kepada Allah pun sangat dangkal. Nabi SAW ketika beliau salat malam, kata Aisyah, hatta tawarramat qadam, sampai kedua betis beliau bengkak. Subhanallah. Bahkan itulah yang diikuti oleh sahabat-sahabatnya. Menantu beliau Uthman ibn Affan, disebutkan dalam biografinya, beliau mengkhatamkan, membaca Al-Quran di dalam salat malamnya hanya dalam 1 rakaat. Dalam 1 rakaat beliau mengkhatamkan, membaca Al-Quran dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Juga disebutkan Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah dalam biografi Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu rahimahullah, seorang tabi'i murid Ibni Abbas. Beliau ini pernah suatu saat di Ka'bah, beliau masuk ke dalam Ka'bah. Pada saat itu Ka'bah masih bisa dimasuki oleh para tabi'i. Beliau masuk ke dalam Ka'bah dan beliau memulai sholat malamnya. Ternyata ketika beliau mulai, tidaklah beliau ruku' kecuali telah mengkhatamkan Al-Quran. Subhanallah. Disebutkan dalam biografi Abdullah ibn Idris rahimahullah, sebagaimana yang dinukil al-Imam Nawawi, Abdullah ibn Idris ini ketika beliau hendak sakaratul maut, menjelang wafatnya, di sampingnya ada anak perempuannya sedang menangis. Lalu kata Abdullah ibn Idris, la tabki ya bunayyati, jangan engkau menangis wahai anak, karena aku sudah mengkhatamkan, membaca Al-Quran di kamar ini sebanyak 4.000 kali. Allahu Akbar. Kita harus tahu bahwasanya ada manusia-manusia yang di dalam kehidupan dunia ini Allah pilih mereka untuk mengenal Allah. Kemudian dengan ilmu mereka, pengenalan mereka terhadap Allah ini, membuat mereka menjadi hamba-hamba yang benar-benar mendedikasikan hidup mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar-benar terpatri penghambaan kepada Allah di dalam diri mereka. Maka ketika kita mengetahui hal ini, bahwasanya ketika seorang mengenal hamba, ketika seorang mengenal Allah, maka akan lahir penghambaan di dalam dirinya. Seorang yang cerdas, dia akan bertanya, lalu bagaimana agar kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika dia mengetahui bahwasanya ini adalah maqam, kedudukan yang sangat mulia, bahkan Allah jadikan malaikat terbaik dan manusia terbaik, telah kita dengarkan seperti apa ketika mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah semua itu, melainkan mereka adalah manusia-manusia yang paling mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaannya, bisa nggak sih kita seperti mereka? Bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala agar di dalam diri kita juga tertanam ubudiyah, penghambaan kepada Allah sebagaimana mereka?
kita tidak akan bisa melakukan ibadah seperti mereka kecuali dengan kita memiliki ilmu seperti mereka. Karena seorang akan takut kepada Allah sesuai dengan kadar keilmuan yang ada pada dirinya. Allah berfirman dalam surat Fatir, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Kata Allah, tidak ada yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya kecuali ulama. Dan ulama di sini maksudnya orang yang memiliki ilmu. Di dalam ilmu balaghah, dalam sastra Arab dan Al-Quran datang dengan sastra yang sangat luar biasa. Lafaz innama adatul hasr, itsbatul hukum fil madhkur wa nafyuhu amman siwah. Pada firman Allah, innama yakhshallaha min ibadihi ulama, Allah membatasi bahwasanya yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Seperti apapun mereka menampakkan kesolehan, ketaatan, ketakutan kepada Allah, kalau mereka tidak berilmu, ketakutannya dusta, ketaatannya palsu. Karena Allah sudah menetapkan di dalam kitabnya, di surat Fatir, tidak ada yang takut kepada Allah kecuali mereka yang berilmu. Berarti berilmu ini bukan pilihan. Artinya kita bisa memilih untuk berilmu atau tidak. Tapi berilmu mengenal Allah ini adalah sesuatu yang wajib agar seorang benar-benar bisa mendedikasikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah yang Allah perintahkan di akhir surat Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di pertemuan kita kali ini hanya sekedar muqaddimah bagaimana caranya agar kita bisa beribadah sebagaimana halnya Jibril, sebagaimana halnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana halnya para sahabat, juga orang-orang dari ulama-ulama yang saleh yang dahulu telah mendahului kita. Ulaika abai faji'ni bimithlihim idza jama'atna ya jarirul majami'u. Maka seorang untuk bisa mengenal Allah di dalam hatinya yang tercermin dalam perbuatannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah sebutkan seorang bisa mengenal Allah jika ia sanggup untuk mentadaburi dua hal. Seorang bisa mengenal Allah jika ia sanggup untuk memahami, mentadaburi dua hal ini. Yang pertama, memahami, mentadaburi ayatullahil kauniyah. Dia sanggup memperhatikan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini, yang bisa dicerna oleh panca inderanya, kemudian dia kembalikan semuanya itu sebagaimana yang dikatakan oleh hamba-hamba pilihan Allah yang disebutkan di dalam surat Al-Imran tadi, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzab. Perhatikan ayat ini. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir, yang memiliki hati. Albab jama dari lub, seorang yang memiliki hati. Kemudian mereka ini mengatakan, mereka ini orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, baik sedang dalam keadaan berdiri, sedang dalam keadaan duduk, maupun sedang dalam keadaan berbaring. Apa maknanya seorang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring? Artinya dalam seluruh kehidupannya ia mengingat Allah. Karena kondisi manusia tidak akan terlepas satu dari tiga ini. Manusia itu kalau tidak berdiri maka dia duduk,
Kalau tidak duduk, dia berbaring. Nggak ada kondisi yang lain. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, mereka yang selalu berzikir mengingat Allah dalam seluruh kehidupan mereka. Yang kemudian nanti akan ditafsirkan ketika dia mau tidur, dia membaca zikir-zikir sebelum tidur. Ketika dia mau makan, dia membaca doa sebelum makan. Ketika dia mau memakai pakaian, mau keluar rumah, bahkan hendak berhubungan dengan istrinya, ia membaca doa, zikir yang telah diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran atau oleh Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata hamba-hamba pilihan Allah ini, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ketika mereka bertafakkur dengan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, di alam semesta ini, mengantarkan mereka kepada satu kesimpulan, yaitu pengagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka melihat bumi yang luas, bulan yang besar, matahari yang terang. Mereka akan melihat diri mereka tidak ada apa-apanya dibanding bumi ini, apalagi alam semesta. Ketika mereka menyadari kadar diri mereka yang lemah, mereka pun mengatakan, Subhan, betapa agungnya Engkau ya Allah, betapa besarnya Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, jagalah kami dari api neraka. Perhatikan di sini, setelah dia memperhatikan makhluk-makhluk ciptaan Allah ini, menumbuhkan di dalam dirinya pengagungan kepada Allah dan rasa takut. Karena Allah yang memiliki makhluk-makhluk besar ini sangat mudah untuk mengadab dan menghinakan kita. Sehingga mereka berdoa, Faqina adzabannar, lindungilah kami dari api neraka. Pengagungan yang sangat luar biasa yang lahir dari bertafakkur pada ayat-ayat Allah Al-Kauniyah, pada makhluk-makhluk yang besar ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam berapa nih? Sampai jam berapa, Pak? Hah? Oh, ada pertanyaan. Kita bahas satu poin lagi insya Allah. Karena kalau nggak dibatasi ini sampai zuhur juga saya siap, Pak. Kita bahas yang kedua. Bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, kita bertafakkur pada makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kita bertadabbur pada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam surat Shad, kata Allah, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan untuk 3 tujuan. Yang pertama, penuh berkah di dalam tilawahnya untuk dibaca. Dan seorang yang membaca Al-Quran 1 huruf akan bernilai 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Sehingga kalau seorang membaca alif lam mim, dia mendapatkan 30 pahala. Karena alif 1 pahala, lam 1 pahala, dan mim 1 pahala, kemudian dilipat gandakan masing-masing 10 pahala, sehingga menjadi 30 pahala. Kemudian kata Allah, lihat dabbaru ayat. Kemudian yang kedua, agar manusia mentadaburi ayat-ayat Al-Quran ini. Apa makna tadabbur Al-Quran? Sebutkan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Qawaid fit Tafsir, makna at-tadabbur huwa at-ta'ammulu fil alfaz lil wusuli ila ma'aniha. Seorang melakukan tadabbur Al-Quran adalah ketika dia mencermati, mengamati sedikit demi sedikit, perlahan-lahan lafaz-lafaz Al-Quran yang akan mengantarkan ia untuk sampai kepada makna-makna Al-Quran. Jadi ia mencermati lafadznya untuk bisa sampai kepada maknanya. Inilah makna dari tadabbur. Kemudian yang ketiga adalah waliyatadzakkara ulul albab, dan agar manusia mau mengambil pelajaran sehingga
lahir amalan dan praktek buah dari tadabbur mereka terhadap Al-Quran. Maka ini 3 tujuan diturunkan Al-Quran: untuk dibaca, untuk ditadaburi makna-maknanya, dan untuk diamalkan hukum-hukumnya. Perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini tujuannya adalah agar manusia mau mentadaburinya. Juga di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Kalau seandainya Al-Quran ini datang dari selain Allah, niscaya mereka akan temukan banyak kontradiksi di dalam Al-Quran. Tapi hebatnya, luar biasanya, tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang ribuan ayat jumlahnya, tidak ada satupun ayat yang kontradiksi dengan ayat yang lain. Luar biasa. Luar biasa. Maka ini 2 hal, tentunya penjabarannya panjang, tapi sepertinya kita akan buka untuk tanya jawab, untuk lebih memahaminya. Maka seorang muslim, dia harus menyadari bahwasanya untuk seorang bisa sampai kepada maqam ubudiyah, tahapan dia merasakan kelezatan dan kenikmatan beribadah kepada Allah, ini tidak mungkin ia capai kecuali telah memiliki ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang mencari cara untuk sampai kepada Allah dengan selain jalur ilmu, maka mustahil dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan membantu seorang untuk lebih mengenal Allah. Secara ringkas tentunya banyak sebab-sebab yang lain, tapi sebab yang kedua ini, yang 2 sebab ini adalah yang terbesar yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, kita mengenal Allah dari makhluk-makhluk yang ia ciptakan. Yang ketiga, kita menyaksikan makhluk-makhluk ini, tumbuh di dalam diri kita betapa besar makhluk-makhluk ini, dan ketahuilah penciptanya jauh lebih besar dan tidak mungkin dibandingkan dengan makhluknya. Kemudian yang kedua, ketika ia mencermati ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang sangat luar biasa. Apalagi kalau kita menyinkronkan antara ayat Al-Quran dengan ayat kauniyah yang ada di dalam Al-Quran. Kita ambil satu contoh, dengannya kita tutup insya Allah. Dahulu, para sahabat ketika membaca ayat Al-Quran, mereka hanya bisa mengatakan setiap berita yang disampaikan Al-Quran, sami'na wa ata'na. Allah berfirman dalam surat An-Nur, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Ucapan seorang muslim, seorang yang beriman ketika diajak kepada ayat-ayat Allah, mereka hanya mengatakan sami'na, kami dengar, wa ata'na, dan kami taati. Tanpa banyak mempertanyakan berita-berita yang disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan berita-berita yang mereka tidak ketahui hakikatnya seperti apa. Hanya karena mereka tahu itu datang dari Allah, mereka benarkan. Contohnya, banyak di dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang tahapan penciptaan manusia. Perkembangan embrio di dalam rahim wanita. Dulu, manusia membaca ayat ini, mereka tidak memiliki alat media untuk mengetahui hakikat kebenaran berita yang Allah sampaikan ini. Misalnya kita ambil contoh di dalam ayat di surat Al-Mu'minun. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia asal mereka dari tanah. Kemudian keturunannya kami ciptakan dari pertemuan antara sel sperma laki-laki yang bertemu dengan sel telur perempuan. Kemudian dari sel telur ini menjadi nutfah, lalu tumbuh menjadi alaqah. Alaqah ini dalam bahasa Arab artinya lintah. Allah sifati tahapan sel sperma yang bertemu dengan sel telur ini
pada usia tertentu akan berbentuk seperti lintah yang menempel di dinding rahim wanita untuk menyerap sari-sari makanan dari sang ibu. Kemudian nanti berkembang dan seterusnya. Dulu nggak ada USG yang dengannya manusia bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam rahim. Tapi para sahabat membenarkan karena mereka tahu itu datangnya dari Allah. Di zaman sekarang, khususnya 50 tahun yang lalu, ada seorang ilmuwan embriologi dari Kanada, Universitas Toronto, non-muslim. Karena dia ahli embriologi, ia mempelajari tentang bagaimana perkembangan embrio manusia di dalam perut seorang wanita, di dalam rahim seorang wanita. Ilmuwan ini bernama Kate Elmore. Ketika ia meneliti perkembangan embrio ini, dia menerbitkan jurnal. Dan dia orang pertama yang menerbitkan jurnal tentang perkembangan janin di dalam rahim seorang wanita. Ternyata ia mendapatkan informasi bahwasanya Al-Quran sudah mendahului ia menjelaskan persis tahapan-tahapan yang ia terbitkan dalam jurnalnya. Ia pun penasaran hingga akhirnya ia berangkat ke Universitas King Saud yang ada di Arab Saudi. Dan itulah yang menjadi sebab ia masuk ke dalam Islam. Luar biasa. Zaman dahulu orang nggak tahu seperti apa perkembangan rahim, perkembangan janin di dalam rahim. Yang merupakan makhluk Allah yang sangat luar biasa. Yang kata Allah di dalam surat Ad-Dariyat, wa fi anfusikum afala ta'qilun. Tahu nggak? Pada diri kalian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah kalau kalian mengetahuinya. Tapi kita nggak tahu. Artinya kalau seorang mau belajar tentang manusia saja, anatomi tubuh manusia, mereka akan melihat manusia adalah makhluk yang sangat kompleks. Penciptaan yang sangat sempurna. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam wujud yang sempurna. Nah, sehingga kita ketika mengetahui ini adalah makhluk Allah, disebutkan di dalam ayat Allah, menggabungkan ayat kauniyah dengan ayat syariah pada satu waktu yang tentunya harusnya menambah keimanan di dalam diri seorang hamba. Baik, ini yang bisa kita sampaikan berkaitan tentang bagaimana caranya agar seorang bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan melihat ciptaannya dan juga melihat ayat-ayatnya, mempelajarinya, yang kemudian akan melahirkan ilmu dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian tercermin dalam ibadah dan perbuatannya. Demikian, wallahu alam. Silakan kalau misalnya ada yang bertanya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal banyak, apakah cuma mengenal saya Samsung tidak bisa, atau ada yang dari spesifik yang harus mengenal. Nah. Kita harus pahami bahwasanya antara manusia ini Allah berikan otak, akal yang sudah ditetapkan limitnya, artinya sudah dibatasi. Manusia hanya bisa mendeskripsikan sesuatu jika ia memiliki satu dari 3 komponen. Mendeskripsikan artinya membayangkan atau menjelaskan, menyebutkan ciri-cirinya. Manusia bisa mendeskripsikan suatu objek jika ia memiliki satu dari 3 komponen. Yang pertama, seorang bisa mendeskripsikan sesuatu jika ia pernah melihat sesuatu tersebut. Misalnya, ini masjid apa namanya? Masjid apa ini? Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya ada yang nanya, coba deskripsikan seperti apa Masjid Khadijah.
kita akan bilang karpetnya merah, kemudian luar biasa, masjidnya adem, jamaahnya rame, halaman parkirannya cukup luas. Artinya kita bisa deskripsikan. Kenapa? Karena kita sudah lihat langsung. Nah, ini komponen pertama yang manusia bisa mendeskripsikan sesuatu ketika dia pernah melihatnya. Atau yang kedua, terkadang seorang belum pernah melihat sesuatu, tapi dia masih bisa mendeskripsikannya jika dia pernah melihat yang semisalnya. Jika dia pernah melihat yang semisal. Kita kasih contoh. Kita ingin coba flashback ke 100 tahun yang lalu, pada saat belum ada televisi misalnya. Belum ada foto. Di sini ada nggak asrama haji? Ada asrama haji di sini? Ada ya? Enggak, maksudnya di Makassar ada asrama haji. Ada replika Ka'bahnya enggak? Ada Ka'bah, miniatur Ka'bah. Iya. Kalau misalnya ada orang yang bertanya, coba deskripsikan Ka'bah. Zaman dulu orang mungkin belum lihat, nggak ada TV dan seterusnya. Dia nggak bisa deskripsikan. Tapi kalau dia pernah lihat replika Ka'bah di asrama haji, dia akan mencoba menarik beberapa kesimpulan dalam deskripsinya. Ka'bah itu dari replika yang kita lihat, bentuknya kubus, warna hitam, dan seterusnya. Ada titik hajar aswadnya, ada rukun Yamani, ada 2 rukun Syami. Intinya, dia masih bisa mendeskripsikan ketika dia pernah melihat yang semisal dengan objek yang akan dia deskripsikan. Dipahami ya? Yang ketiga, mungkin seorang belum pernah melihatnya, atau melihat yang mirip semisalnya, tapi dia masih bisa mendeskripsikan ketika dia sudah mendapatkan berita dari orang yang terpercaya. Dia mendengarkan berita dari orang yang terpercaya. Misalnya, kita kasih contoh. Coba deskripsikan tentang ikan sebelah. Ikan yang sebelah, namanya ikan sebelah kalau di Jawa. Nggak tahu di sini apa namanya. Ikan sebelah ya? Ada nggak yang nggak tahu ikan sebelah di sini? Coba kita ingin tes nih. Ada nggak orang yang belum pernah lihat ikan sebelah? Belum pernah lihat ya? Sebagian belum lihat ya? Kita akan beritahukan. Ikan sebelah itu ikan yang matanya dua-duanya di atas. Kalau ikan biasa kan matanya di kanan dan di kiri. Tapi ikan sebelah matanya dua-duanya di atas. Kemudian bentuknya, posisi ketika dia berenang seperti ikan pari. Kalau ikan pari semua tahu. Nah, di sini orang mulai bisa memiliki gambaran tentang ikan sebelah walaupun dia belum pernah lihat. Kenapa dia bisa memiliki gambaran? Karena ada yang menyampaikan kepadanya, orang yang tahu, yang pernah lihat langsung. Artinya dia mendapatkan berita dari orang yang terpercaya. Kita ulangi. Berarti seseorang itu hanya bisa mendeskripsikan suatu objek jika dia memiliki satu dari 3 komponen. Yang pertama, dia pernah melihatnya, dengan mudah dia bisa deskripsikan. Kemudian yang kedua, dia belum pernah melihatnya, tapi melihat yang semisalnya. Sehingga dia masih ada gambaran walaupun belum persis 100%. Kemudian yang ketiga, dia belum pernah melihatnya atau melihat yang semisalnya, tapi ada yang menyampaikan berita kepadanya dari sumber yang terpercaya. Ketika kita mengatakan siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Allah. Sekarang, apakah Allah sama dengan manusia? Allah berfirman, walam yakun lahu kufuwan. Tidak ada satupun yang setara, yang semisal dengan Allah. Dan Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah, dan Ia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka kita tidak pernah melihat Allah, dan tidak ada yang semisal dengan Allah. Maka mustahil seorang bisa mengenal Allah kecuali sisa melalui satu jalur.
yaitu berita yang datang dari Allah melalui Al-Quran atau hadis. Maka batil seorang yang mengatakan siapa yang mengenal dirinya maka dia telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena otak manusia, akal manusia terbatas. Jangankan untuk mengenal Allah Al-Khaliq, mengenal sesama makhluk saja. Coba kita tanya, deskripsikan malaikat. Kita nggak bisa mendeskripsikan malaikat. Atau nggak usah malaikat, alam lain. Coba jelaskan seperti apa ruh yang ada di dalam tubuh Anda. Apa warna ruh Anda? Apakah putih, bening, merah, atau abu-abu? Apa bentuk ruh Anda? Apakah ruh ini mengisi seluruh ruang tubuh kita ataukah hanya satu titik? Ruh yang ada di dalam tubuh kita ini, apakah partikelnya ini keras, cair, atau mungkin seperti gel? Benda yang ada di dalam tubuh kita, yang terus bersama kita, kemanapun kita berada, kita tidak bisa deskripsikan tentang ruh. Karena Allah sudah batasi pengetahuan kita di dalam surat Al-Isra, wa ma utit wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang ruh. Jawablah, ruh itu adalah urusan dan rahasia Allah. Kalian tidak diberi pengetahuan tentang ruh kecuali sedikit. Maka kita tidak bisa mengetahui tentang ruh kecuali melalui berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkaitan dengan ruh yang ada pada tubuh kita. Lalu bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada yang kita tidak pernah melihat Allah, tidak ada yang semisal dengan Allah, dan kita hanya bisa mengenal Allah dengan berita yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran atau hadis. Maka tidak benar orang-orang yang mengatakan siapa yang mengenal dirinya, maka dia telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kalau yang dia maksud mentadaburi penciptaan manusia. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Ad-Dariyah tadi, wa fi anfusikum afala ta'qilun. Tidakkah kalian memperhatikan diri-diri kalian? Tidakkah kalian memperhatikan diri-diri kalian? Pada diri kalian terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Seperti proses penciptaan manusia dalam janin. Kemudian organ-organ tubuh manusia yang begitu kompleks, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, dan seterusnya. Tapi ini bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang kebatinan yang mereka mengklaim kalau dia sudah mengenal dirinya, maka dia sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka mengatakan bahkan lebih dari itu, kalau dia sudah mengenal dirinya, maka dia sudah tidak perlu lagi mengamalkan syariat karena dia sudah setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian wallahu a'lam. Jadi akal manusia dibatasi oleh Allah untuk mengenal Allah kecuali hanya melalui berita dari Allah, baik dari Al-Quran ataupun hadis. Karena manusia itu Pak tidak bisa memberitakan, mendeskripsikan kecuali satu dari tiga hal ini. Saya ambil contoh misalnya. Di saku kiri saya ada benda. Coba Pak, jelaskan benda apa yang ada di saku kiri saya Pak. Coba deskripsikan apa yang ada di saku kiri saya. Bapak-bapak belum pernah lihat? Apalagi lihat yang semisalnya. Dan saya belum kasih tahu. Jadi nggak bisa. Manusia itu seperti itu. Kita mau bantah seperti apapun, realitanya demikian. Tapi kalau saya kasih berita, saya kasih info, bahwasanya benda yang ada di saku kiri saya adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan duit. Oh, dompet. Iya, seperti itu. Itulah manusia. Dia tidak bisa mengetahui kecuali telah memiliki satu dari tiga komponen tadi. Ini makhluk. Lalu bagaimana dengan Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa Ta'ala? Demikian, wallahu a'lam. Cukup? Atau ada yang ingin bertanya lagi? Iya. Perbandingan antara dia dengan ini,
Masya Allah, pertanyaannya luar biasa. Allah ciptakan kita itu kan hanya untuk mendedikasikan diri ini beribadah kepada Allah. Sementara kita juga harus survive, harus makan, harus minum. Ini gimana nyengkroninnya? Ternyata disinilah pentingnya untuk kita memahami makna ibadah. Ibadah, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, yang diringkas oleh Syekh Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami, "Tsumma al-ibadatu yasmun jami'u likulli ma yardal ilahu sami'u. Lillahi rabbil arsyi la siwahu, muwafiq asy-syar'i alladzi tabahu." Kata Syekh Hafidz, ibadah itu adalah segala ucapan atau perbuatan yang nampak atau yang tersembunyi, yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kita lihat. Kita ambil satu contoh ya. Bagaimana Allah menggabungkan, menuntut hambanya untuk beribadah, tapi pada dua hal. Yang satu urusan dunia, yang satu urusan akhirat. Allah berfirman di surat Al-Jumu'ah. Kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Perhatikan. Wahai orang-orang beriman, jika sudah dikumandangkan azan untuk sholat Jumat, maka segeralah kalian menuju ke tempat didirikannya sholat Jumat dan tinggalkan jual beli. Ini ibadah yang berkaitan tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, urusan akhirat. Pada ayat setelahnya, kata Allah, tadi ada perintah, berarti kalau Allah memerintahkan untuk kita mendatangi sholat Jumat, berarti Allah mencintai perbuatan tersebut. Kalau Allah mencintainya berarti ibadah. Yang kedua kata Allah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kalau sholat Jumat sudah selesai ditegakkan, bertebaranlah kalian di muka bumi ini dan carilah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kalian. Ternyata setelah kita selesai sholat Jumat, kita juga diperintah oleh Allah untuk bekerja. Lihat, kita bekerja ini diperintah oleh Allah. Dan Allah memerintahkan kepada sesuatu yang ia cintai dan ia ridhai. Karena Allah tidak mungkin memerintah kepada yang tidak ia cintai, tidak ia ridhai. Allah berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba ila akhirih wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar." Allah itu hanya memerintah kepada yang ia ridhai, kebaikan, dan Allah mencegah dari kemungkaran dan perbuatan yang kecil. Perhatikan ini, setelah sholat Jumat, bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah rezeki dari Allah. Berarti ini ibadah. Seorang mendatangi sholat Jumat ibadah, karena itu perintah Allah. Dan diridhai Allah. Kemudian seorang mencari rezekinya juga ibadah, karena itu diperintah oleh Allah dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ibadah itu tidak hanya semata-mata yang berkaitan dengan sholat, puasa, zakat, haji, zikir misalnya. Tapi puasa itu, ibadah itu lebih luas maknanya. Segala yang dicintai dan diridhai Allah, maka ketika seorang melakukannya, dia sudah mengamalkan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Makanya di sini pentingnya kita menjadi muslim yang cerdas. Kita ambil contoh di dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabul Iman. Dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Sa'ad, innaka la tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaih. Hatta ma taj'alahu fi imra'atik." Wahai Sa'ad, ketahuilah, tidaklah engkau menginfakkan sesuatu melainkan Allah akan berikan balasan dan pahala untukmu sampai yang engkau suapkan ke mulut istrimu berupa makanan. Lihat, makanan yang kita suapkan ke mulut istri, ini adalah ibadah.
yang seorang akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini kita harus paham konsep wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepadaku, yaitu untuk tunduk di dalam segala urusan mereka pada perkara-perkara yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Seorang ketika dia menahan diri untuk tidak makan yang akan menjerumuskan ia kepada kemaksiatan, maka dia telah melakukan yang akan menjerumuskan ia kepada kebinasaan, bisa mati, maka dia telah melakukan maksiat. Kita ulangi. Seorang yang tidak mau makan, mogok makan, maka dia telah bermaksiat. Kenapa? Karena dia melakukan larangan Allah, melanggar larangan Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wala tulqu bi aydikum ila tahluka." Jangan kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Dan seorang yang sengaja tidak makan, maka dia sedang menjerumuskan diri kepada kebinasaan. Karena akal manusia paham bahwasanya orang yang tidak makan pasti mati. Dan juga kita ambil contoh yang lain. Seorang ayah, dia nggak mau kerja, padahal punya anak, punya istri. Ketahuilah dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh Ustadz, dia nggak berjudi Ustadz. Dia tidak berzina. Dia nggak ikut-ikutan pasang slot. Kok dikatakan bermaksiat? Dia nggak nyuri barang orang. Kita katakan dia bermaksiat. Kenapa? Karena dia melanggar perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. Sungguh betapa besar dosa bagi seorang laki-laki ketika dia menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungan nafkahnya. Berarti ibadah itu luas. Segala yang dicintai Allah, diridai Allah, ucapan maupun perbuatan, maka itulah ibadah. Baik itu yang berkaitan dengan ibadah mahdhah, ibadah yang murni, hanya berkaitan hubungan seorang hamba dengan Allah, ataukah ibadah-ibadah yang manfaatnya berkaitan dengan manusia yang lain. Jadi ketika kita mengatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepadaku, bukan berarti dia hidupnya hanya untuk sholat dan puasa saja. Karena itu bagian dari ibadah, bukan semua ibadah. Yang benar seorang melakukan ibadah, merealisasikan firman Allah ini adalah ketika dia sholat, ketika datang waktu sholat. Dia berpuasa ketika masuk bulan Ramadan atau menambah puasa-puasa sunnah. Kemudian dia bayar zakat ketika sudah mampu. Kemudian dia mencari nafkah untuk istrinya, untuk anaknya. Kemudian dia makan ketika lapar. Dia minum ketika haus. Ketika dia niatkan semuanya untuk Allah, pada saat itulah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak. Wallahu a'lam. Rezeki Allah yang atur. Kalau di dalam bersikap dalam yang mikirnya cuma memberikan suatu ibadah. Jemaah Islamiyah itu kalau salah satu. Maksudnya udah kita kerja dakwah saja, biarin anak istri Allah yang ngasih rezeki. Baik, kita jawab. Jadi gini Pak, di dalam kehidupan dunia ini Allah memiliki yang namanya sunnatullah. Allah berfirman, walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Engkau tidak akan pernah melihat ada perubahan pada ketetapan yang sudah Allah gariskan. Apa itu? Seorang yang ingin kenyang, maka dia harus makan. Seorang yang ingin sembuh, maka dia harus berobat. Seorang yang ingin punya anak, maka dia harus menikah. Ini adalah ketetapan Allah yang sifatnya takdir. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengubahnya. Makhluk yang bisa mengubahnya, nggak ada.
Maka seorang tidak bisa membenturkan antara ketetapan Allah yang takdir dengan ketetapan Allah yang syariat. Kita ambil contoh. Misalnya ada seorang mengatakan, kan Allah itu memerintahkan kita untuk berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Di dalam surat Al-Ahzab kata Allah, wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ya udah, saya mau duduk-duduk di masjid saja. Biarin rezeki untuk anak istri urusan Allah. Karena saya hanya ingin beribadah kepada Allah. Anda salah. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan kita untuk berzikir sebanyak-banyaknya kepadanya, dia juga yang memerintahkan kita untuk menafkahi anak istri kita. Jadi jangan membenturkan ayat Allah yang satu dengan ayat Allah yang lain. Seorang yang hanya ingin duduk di rumahnya atau duduk di masjid, kemudian dia tidak mencari nafkah karena alasannya Allah yang maha pemberi rezeki, maka dia telah membenturkan antara ayat Allah yang satu dengan ayat Allah yang lain. Padahal Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an? Kalau seandainya Al-Qur'an ini datang dari selain Allah, niscaya akan banyak kontradiksi di dalamnya. Ketika orang ini melakukan hal yang kontradiksi, seperti yang kita sebutkan tadi, dia hanya ingin duduk di masjid dan dia tidak mau mencari rezeki, ini dia melakukan kontradiksi. Ketahuilah, yang kontradiksi bukan pada ayat Allah, tapi pada pemahaman orang tersebut. Dia tidak memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang di dalam kehidupan ini, untuk mencapai tujuan, Allah sudah batasi tidak akan seorang bisa mencapainya kecuali menjalani sebabnya. Untuk mencapai tujuan, seorang tidak akan bisa mencapainya kecuali ia menjalani sebabnya. Ada nggak seorang yang lapar, udah 3 hari nggak makan, terus dia udah deh, duduk diam aja di sini. Bisa nggak? Tiba-tiba dia kenyang. Ini bisa nggak? Ada cerita-cerita itu katanya kenyang Ustaz. Nggak, sekarang kita tanya logika kita, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena di dalam kehidupan ini Allah sudah tetapkan untuk mencapai tujuan harus menjalani sebabnya. Dan untuk bisa kenyang seorang harus makan. Nah, orang yang hanya duduk-duduk berzikir di masjid, dia mengatakan nanti anak istri Allah yang ngasih makan, dia sedang membenturkan ayat Allah yang satu dengan ayat Allah yang lain. Dan ini nggak boleh. Demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana Pak? Ulang Pak. Cara beribadah kepada Allah. Al-ins wal jin di dalam bahasa Arab ini namanya ismul jinsil jam'i. Artinya lafaz yang plural, yang jamak. Ketika disebutkan ins, maka yang dimaksud seluruh manusia. Ketika dimaksud jin, yang dimaksud seluruh jin. Betul, ketuanya jin adalah iblis. Yang Allah sebutkan di dalam surat, misalnya di dalam surat Al-Hijr dan juga dalam surat Al-Hijr kata Allah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaran min tin. Kemudian setelah itu di dalam surat Ar-Rahman, wal janna khalaqnahu, kata Allah, walaqad min salsalin kal fakhar, dan Allah ciptakan jin dari api yang menyala. Jin ini bukan iblis saja yang dimaksud. Seperti itu. Itu hanya koreksi sedikit. Kemudian esensi dari yang ditanyakan, bagaimana cara jin beribadah kepada Allah? Sama dengan manusia, Pak. Karena syariat yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang juga diturunkan kepada jin.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Jin, ada dalam Al-Qur'an di juz 29 paling pertengahan, itu namanya surat Al-Jin. Pada ayat 1 paling atas sebelah kiri Allah berfirman, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bihi." Sampai dari ayat pertama sampai ayat terakhir 2 halaman isinya tentang bagaimana jin menerima Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Intinya syariat yang berlaku bagi manusia, demikian pula syariat yang berlaku bagi jin. Mereka sholat ada rukuknya, ada sujudnya, dan mereka juga dituntut harus belajar. Harus belajar sebagaimana halnya manusia. Ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Ahqaf, kata Allah, "Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu, falamma qudiya wallaw ila qaumihim mudbirin." Dan ingatlah wahai Muhammad ketika kami bawakan beberapa rombongan jin kepadamu untuk mendengarkan Al-Quran. Maka syariat yang berlaku pada manusia adalah syariat yang juga berlaku pada jin karena Rasul mereka satu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Nah, Masya Allah. Qulil haqqa walau kana murran. Nah, ucapkanlah yang hak walaupun itu pahit konsekuensinya. Baik pada diri sendiri ataupun ancaman dari luar. Dan Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang lain, kata beliau, kalimatu haqqin inda sultanin jair. Ucapan kebenaran yang paling berat adalah ketika kita mengucapkan yang hak di depan pemimpin yang zalim. Nah, di sini berarti menunjukkan terkadang kita jujur itu konsekuensinya berat. Tapi seorang muslim harus tetap jujur. Walaupun konsekuensinya berat. Dia harus tetap jujur walaupun konsekuensinya berat. Demikian Pak, wallahu a'lam. Nah, cukup kita tutup. Udah siang. Dikit lagi zuhur. Wallahu a'lam. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi